Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini mari kita berikan yang terbaik. Hati kita, hati yang menyembah Tuhan. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar. Namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah ku ingkari kasih-Mu selalu ada untukku. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar. Namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Oh, selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Oh, selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah ku ingkari kasih-Mu selalu ada untukku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Oh, haleluya. Yesus, Kaulah segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah ku ingkari kasih-Mu selalu ada untukku. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini saya ambil di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-28. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat,
aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Judul kebenaran renungan di pagi hari ini, firman Tuhan di pagi hari ini saya ambil dengan judul burnout. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, burnout ini adalah merupakan suatu kondisi di mana ketika tubuh, pikiran, bahkan hati kita itu terasa seperti terkuras atau habis. Dalam artian ketika kita telah berusaha, kita telah bekerja, bahkan belajar sebaik mungkin, tetapi tetap kita merasa ada jiwa yang kosong, ada sesuatu hal yang kosong dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan yang kita bacakan tadi dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Nah, Yesus mengatakan letih, lesu, dan berbeban berat ini itu adalah sifat yang dimiliki orang-orang yang sedang mengalami burnout ini. Ya, atau orang yang mengalami burnout itu adalah orang yang mengalami letih, lesu, dan berbeban berat. Oleh sebab itu ayat ini muncul ya untuk mengingatkan kepada kita di pagi hari ini bahwa ketika kita sedang letih, lesu, dan berbeban berat, marilah kita datang kepada Yesus. Nah, ini adalah suatu kabar baik yang Yesus sampaikan kepada kita semua, karena di sini kembali lagi Yesus katakan, marilah kepadaku. Kata marilah ini merupakan suatu kata ajakan ya, yang berarti Tuhan Yesus menginginkan kita untuk kita datang kepada Tuhan ya. Ketika kita sedang dalam keadaan burnout atau sedang dalam keadaan seperti jiwa yang kosong ya, letih, lesu, dan beban berat, kita harus datang kepada Tuhan. Nah, burnout ini seringkali muncul ya dalam kehidupan kita, sangat sering, bahkan orang-orang percaya pun mengalami hal demikian ya. Dan ketika kita mau mencoba mengendalikannya sendiri ya, dengan kekuatan kita semaksimal mungkin, apapun yang akan kita lakukan itu tidak akan bisa Bapak Ibu. Karena memang sumber pengharapan kita ketika kita sedang dalam keadaan yang burnout ini hanyalah kepada Yesus. Karena di sana dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini berarti menunjukkan suatu sikap di mana Yesus sangat peduli akan kehidupan kita ya. Terkadang kita mengalami burnout dan kita mencoba untuk menggunakan kekuatan kita sendiri, itu tidak mudah, bahkan tidak akan ada yang berhasil untuk melewati hal itu. Hanya Yesuslah satu-satunya yang dapat memberikan kelegaan ya. Itu adalah janji Yesus kalau kita ketika dalam keadaan letih, lesu ya, berbeban berat, kita merasa jiwa kita kosong dan sebagainya, kemudian kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan memberikan kepada kita kelegaan yang sejati ya. Bahkan teman-teman, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat ini merupakan suatu kabar baik yang kita sebagai umat Tuhan, orang-orang percaya harus pegang ya. Kita harus mengerti bahwa benar-benar Tuhan itu mengasihi kita ya. Dia tidak ingin keadaan kita itu atau jiwa kita itu seperti hampa, seperti kosong ya. Tuhan mau kehidupan kita benar-benar memiliki kelegaan yang sejati ya. Oleh sebab itu kita sebagai orang-orang yang percaya ya, ketika kita mengalami yang namanya burnout ya, mengalami tekanan-tekanan yang membuat kita walaupun kita sudah berusaha tetapi merasa diri kita masih kosong, hampa, tidak ada jalan keluar, tidak ada kepastian, percayalah ketika kita datang kepada Yesus, maka Tuhan akan memberikan kelegaan yang sejati ya. Dalam Mazmur juga dikatakan, Mazmur 62 ayat yang kedua dikatakan, marilah ya, hanya dekat kepada Allah saja aku tenang ya. Di sana dikatakan ketika kita dekat kepada Allah, maka kehidupan kita akan tenang ya. Bersama Yesus adalah ketenangan yang sejati ya. Tuhan akan memberikan ketenangan yang sejati kepada kita ketika kita datang kepada Yesus. Bahkan Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-6.
Di sana dikatakan, damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu. Ya, jadi Tuhan Yesus sebagai damai sejahtera itu akan memelihara hati dan pikiran kita ya. Ketika kita merasa burnout, merasa kehidupan kita begitu-begitu saja, percayalah Tuhan akan memberikan damai sejahtera ketika kita datang kepada Tuhan. Ya. Kemudian ayat yang terakhir yaitu di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-29, di sana dikatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ya, jadi firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kembali kita semua bahwa ketika kita dalam keadaan burnout atau keadaan yang membuat kita tidak berdaya, merasa kita ini kehidupan kita, jiwa kita kosong walaupun kita sudah berjuang dan sebagainya tetapi tidak ada pengharapan, percayalah ketika kita berharap, kita datang kepada Yesus, bersandar kepada Yesus, maka damai sejahtera ya, maka ketenangan, bahkan keadaan yang sebelumnya kita merasa tidak ada jalan keluar, ketika kita datang kepada Yesus, ada jalan keluar, ada pengharapan Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikianlah kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini ya. Saya yakin dan saya percaya ini menguatkan kita untuk kita menjalani hari-hari ini, bahwa ketika kita dalam menjalani kehidupan kita, ketika kita dekat, kita datang kepada Tuhan, percayalah walaupun kita dalam keadaan yang burnout pun sekalipun, tetapi Tuhan pasti akan ada menolong kita dan akan memberikan pengharapan kepada kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Mari kita sampai dalam doa dan kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang datang di pagi hari ini Tuhan, mengajarkan kami untuk agar kami tetap terus dekat kepada Tuhan, bersandar kepadamu, karena kami yakin di dalam kelemahan kami, kuasa Tuhan akan bekerja atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan bersama dengan Yesus kami memiliki pengharapan. Terima kasih Tuhan. Kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami di hari ini, sepanjang hari ini. Biarlah Engkau yang menyertai kami, menyertai kehidupan kami. Dengan penuh ucapan syukur kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya.